Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang semuanya teman-teman. Pertama-tama marilah kita memanjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat iman, kesehatan, kesempatan sehingga kita bisa melakukan aktivitas seperti biasanya. Alhamdulillah, semoga hari kita makin berkah. Dan tak lupa pula kita mengirimkan doa kepada saudara-saudara kita mungkin yang lagi sakit, semoga lekas sembuh, dan yang lagi mencari rezeki dimudahkan rezekinya teman-teman, insyaallah, amin ya rabbal alamin. Oke teman-teman, pada kesempatan siang hari ini kita akan mempraktekkan cara membuat mol. Ini adalah mikroorganisme lokal yang dimana menurut kami dalam pertanian organik, mol ini bagian dari siklus. Karena dengan mol ini maka pertanian organik kita itu akan lebih efektif teman-teman. Kegunaan mol ini salah satunya yaitu sebagai starter atau aktivator dalam pengomposan teman-teman. Jadi kalau kita membuat kompos maka kita butuh yang namanya aktivator. Aktivator ini sebagai mikroorganisme lokal yang bisa mempercepat dalam proses pengkomposan yang tadinya mungkin butuh beberapa bulan. Dengan bantuan mikroorganisme lokal maka kompos kita atau proses pengomposan itu akan lebih cepat gitu teman-teman. Oke teman-teman, itu salah satu dari kegunaan mol, yaitu sebagai starter atau aktivator dalam pengomposan. Yang kedua teman-teman, mol itu sendiri bisa digunakan sebagai pupuk organik cair teman-teman. Jadi selain aktivator berfungsi juga sebagai pupuk organik cair. Dan yang ketiga, sebagai pestisida organik teman-teman, bisa kita mengembangkan menjadi EM5 gitu. Adapun untuk membuat mol itu sendiri itu bahannya sangat mudah sekali kita jumpai teman-teman. Jadi sangat bahkan kita sering membuangnya begitu saja dalam limbah rumah tangga. Oke, jadi dalam membuat mol itu sendiri ada 3 bahan utama yang harus teman-teman siapkan. Yang pertama yaitu sebagai sumber karbohidrat. Sumber karbohidrat teman-teman itu bisa kita memanfaatkan air cucian beras teman-teman. Seperti ini, kalau teman-teman lihat ini adalah air cucian beras yang kami sudah tampung teman-teman. Jadi ketika membuang kita tampung saja seperti ini ke botol-botol bekas mineral atau sebagainya. Jadi kita bisa menjadikan sebagai sumber karbohidrat. Selain dari cucian beras juga bisa dari singkong. Intinya dia mengandung daripada karbohidrat atau cucian gandum dan sebagainya. Oke, yang berikutnya yang harus ada yaitu mikroorganisme teman-teman. Yaitu sekali juga bisa yang dari hewani maupun yang nabati teman-teman. Kebetulan kami biasa menggunakan yang sangat mudah ditemukan itu Yakult teman-teman. Jadi seperti ini, bisa ini sebagai sumber mikroorganisme karena Yakult ini sangat baik sekali. Ini bisa dimanfaatkan dan harganya juga cukup murah. Ukuran segini bisa kita banyak mengembangkan mikroorganismenya. Berikutnya mikroorganisme selain Yakult bisa juga yogurt yang sudah basi, itu biasanya kita buang saja, jadi itu bisa dimanfaatkan sebagai sumber mikroorganisme. Oke, berikutnya bisa juga menggunakan terasi teman-teman. Nah, terasi yang sering kita buat untuk buat sambal masakan. Nah, ini kebetulan terasinya kami sudah hancurkan jadi sudah bercair. Oke, itu baik sekali karena ini terasi itu kan dari udang ya. Jadi dari hewani. Terus bisa juga menggunakan tape teman-teman. Nah, seperti ini kebetulan ada sisa tape yang dikasihkan ke kita, bisa menggunakan tape bak yang singkong maupun yang dari biasa dibuat dari beras merah atau ketan seperti itu. Berikutnya teman-teman juga bisa menggunakan ini teman-teman, nasi basi teman-teman. Penting nasi basinya cukup terjaga, jangan sampai ada belatung atau lalat hinggap sehingga tidak bertelur. Jadi ini sangat baik sekali sebagai sumber mikroorganisme daripada pembuatan mol kita. Yang berikutnya yang harus ada, yang ketiga, yaitu glukosa. Jadi dalam pembuatan mol yang harus ada 3 itu sumber glukosa. Sumber glukosa ini bisa kita dapatkan dengan mudah sekali, bisa menggunakan gula merah, bisa menggunakan molasses atau tebu, air kelapa, air nira.
Jadi itu syarat utamanya untuk membuat mikroorganisme lokal atau mol teman-teman. Jadi sangat mudah. Nah, kalau sudah seperti ini tinggal kita campurkan teman-teman, sangat mudah. Jadi seperti ini kebetulan kita sudah ada. Nah, nanti hari ini kita akan buat yang sumber organismenya, nanti kita bedakan. Nanti ada yang dari Yakult, terus dari tape, terus ada dari terasi, terus nasi basi. Nah, seperti ini. Jadi nanti kita akan campurkan ke dalam wadah botol ini, terus nanti kita akan tambahkan molasesnya atau gula, bisa dicairkan seperti itu. Oke, prakteknya kita langsung saja. Pertama kita akan membuat dari Yakult teman-teman. Nah, kemarin kita sudah coba membuat, kita tinggal meneteskan teman-teman, karena ini air cucian berasnya atau air lerinya seperti ini teman-teman. Tinggal kita buka, sangat simpel sekali, masukkan pelan-pelan seperti ini. Oke, setelah itu kita akan masukkan ini teman-teman, sebagai sumber glukosanya. Nah, glukosa ini berfungsi sebagai sumber energi, karena glukosa ini mudah sekali dicerna oleh si mikroorganismenya sehingga cepat berkembang. Nah, kita tuangkan seperti ini teman-teman. Ukurannya kita sesuaikan saja teman-teman. Oke, ini sudah cukup. Kebetulan nasi basi kita cukup banyak, jadi kita boleh menambahkan ke dalamnya, karena dalamnya juga ada organismenya. Juga nasi itu sebagai sumber karbohidrat teman-teman, jadi double ada. Oke, kita buka, tinggal kita masukkan teman-teman ya. Nah, nasinya seperti ini, baik sekali, sudah berjamur. Nah, seperti ini baik sekali. Oke, tinggal kita masukkan seperti ini. Oke, kebetulan azan, kita break dulu teman-teman. Lanjut lagi teman-teman, tadi sempat terpotong karena sholat duhur. Oke, tadi kita sudah membuat yang ini teman-teman. Jadi bahan utamanya 3, yaitu molasses atau gula merah yang sudah dicairkan, terus ada Yakult tadi sebagai sumber mikroorganismenya, terus air leri sebagai karbohidrat, terus kita tambahkan nasi teman-teman, nasi basi ya. Untuk nasi basi juga ini bisa sebagai sumber karbohidrat, terus juga berfungsi sebagai sumber mikroorganisme teman-teman. Nah, ini sudah nasi basi yang kita buat, kita simpan itu yang tertutup teman-teman, usahakan jangan ada lalat yang seperti ini. Ini baik sekali, ini sudah mulai tumbuh jamurnya teman-teman, organismenya sudah mulai. Nah, ini kalau kita lihat tuh teman-teman, sangat baik sekali. Itu kita tinggal tambahkan, jadi mikroorganismenya ada yang dari Yakult sama dari nasi basi seperti itu. Meskipun dari Yakult saja atau dari nasi itu sudah cukup teman-teman. Dan ini menambah juga sumber karbohidrat, karena nasi sebagai sumber karbohidrat. Seperti ini kita tambahkan. Ini teman-teman, ini sangat baik sekali. Kalau sudah cukup, kita rasa cukup teman-teman, tinggal kita tutup seperti ini teman-teman. Kita kocok seperti ini dan kita diamkan seperti itu. Kita cukup, kita buat lagi. Oke, kita simpan. Kita mempraktekkan yang sama, air leri juga atau air cucian beras. Sumber mikroorganismenya itu kita dari terasi yang sudah kita cairkan teman-teman, seperti ini terasi. Jadi kalau teman-teman punya terasi, bisa membuatnya. Cukup dengan bermodalkan air cucian beras, kita tinggal tuangkan seperti ini teman-teman. Cukup, tinggal kita menambahkan sumber glukosanya teman-teman, sebagai makanan siap sajinya si mikroorganismenya biar cepat berkembang. Oke, ini ya, teman-teman. Oke, karena nasi basinya juga ada teman-teman, kita perlu menambahkan. Sebenarnya ini sudah cukup teman-teman. Seperti ini, kalau teman-teman tidak punya nasi basi, cukup. Jadi air leri, glukosa tadi atau air merah yang sudah dicairkan, dan mikroorganismenya dari terasi, itu sudah cukup teman-teman. Jadi seperti ini sudah cukup, tinggal kita simpan sebenarnya. Tapi kan karena kita punya banyak stok nasi basi yang sudah
mulai berjamur seperti ini teman-teman. Nah, kita tambahkan saja. Ini menambah jenis mikroorganisme. Tidak bau teman-teman, ibarat seperti bau tape teman-teman. Udah cukup, udah full teman-teman. Tinggal kita, ini sebenarnya nggak boleh terlalu full karena kita harus memberikan ruang udara teman-teman sedikit. Kita sisakan dan sampai kita tutup. Sudah, kita kocok seperti ini teman-teman biar bercampur. Oke, ini sudah siap Yakult terasi. Berikutnya dari tape teman-teman. Jadi sumber organismenya dari tape, kebetulan kita punya tape. Tidak, tinggal kita masukkan. Ini tape, ini bisa juga sebagai sumber mikroorganisme. Ya, kebetulan tapenya ini bisa tape. Nah, kita masukkan saja ke sini. Jadi teman-teman tinggal menyesuaikan kondisinya atau bahan-bahan yang tersedia ada di tempatnya. Ini kami sengaja membuat seperti ini supaya preferensi teman-teman lebih banyak lagi. Ini cukup 1 bulatan saja udah cukup sebenarnya. Karena masih ada nasi juga, kita bisa tambahkan nasi. Nah, seperti ini. Nasi basi yang sudah mulai berjamur, tambah sumber glukosanya teman-teman, sama proses yang sebelumnya. Oke, cukup, tinggal kita kocok seperti ini teman-teman. Oke, sudah selesai. Setelah seperti ini tinggal kita menyimpan ke tempat tidak terkena langsung sinar matahari juga, sama tidak terlalu dingin atau suhu kamar lah teman-teman. Jadi karena suhu juga sangat berpengaruh dalam proses fermentasi mol itu sendiri. Jadi biasanya di kami mol yang kita sudah buat, kita perlu memberi tanggal teman-teman seperti ini. Saya buat sebagai bahan recording teman-teman, karena manusia itu sering lupa gitu. Jadi kita memberikan tanda teman-teman supaya kita mudah mengingatnya kapan kita buat. Oke, tinggal tulis tanggal sini teman-teman, 03 terus 06 2020. Nah, kalau kita sudah menuliskan seperti ini, kita tidak akan lupa teman-teman. Jadi kita bisa sebagai bahan recording dan evaluasi sebagai bahannya, mungkin bisa jadi riset kecil-kecilan lah seperti teman-teman, supaya kita punya data perbandingan seperti itu. Setelah seperti ini teman-teman, setelah kita memberikan tanggal, maka tinggal kita simpan ke tempat yang aman gitu. Berikutnya yang kita harus laksanakan atau harus kita lakukan setiap hari, karena ini fermentasinya anaerob tanpa udara ya teman-teman. Maka setiap hari kita melakukan buka tutup teman-teman. Nah, buka tutup seperti ini. Nah, contohnya yang kita buat kemarin ini teman-teman. Nah, karena ini udah keras teman-teman, jadi tinggal kita perlu membuka tutup. Kebetulan kita buat kemarin itu tanggal 2 ini teman-teman. Kita buat kemarin tanggal 2 bulan 6 2020. Jadi kemarin ini agak keras teman-teman, udah mulai berges. Kita perlu membukanya. Biasanya membukanya pelan-pelan teman-teman, karena biasanya punya tekanan yang sangat tinggi, bisa-bisa meletup gitu. Karena kami pernah mengalaminya ketika membuat mol dari sayuran seperti ini. Nah, itu terdengar kan suara gasnya teman-teman. Setelah itu keluar, kita tutup lagi dan kita simpan lagi teman-teman. Seperti ini, dalam 2 minggu sudah bisa digunakan, baik untuk pupuk organik cair maupun untuk aktivator. Tapi kami untuk mol ini biasanya kami banyak menggunakan untuk aktivator ke komposter yang sudah berproses untuk sampah di dalamnya. Seperti dari komposter ini kita sudah mendapatkan pupuk organik cair dari air lindinya seperti ini teman-teman. Jadi kami jarang menggunakan yang ini ya teman-teman.
itu ya teman-teman. Proses pembuatan mol sangat mudah sekali. Jadi teman-teman, saran saya jika bertanam organik maka usahakan untuk membuat mol, COC, komposter. Itu adalah satu rangkaian yang harusnya tidak terpisahkan. Itu adalah bagian dari sebuah siklus yang harus kita jalankan teman-teman kalau kita mau efektif dalam organik. Yang lainnya tinggal berkreasi aja dengan cara pengaplikasiannya. Ada komposter kita sekali pembusukan udah teman-teman, sangat cepat. Ini sampai sebulan sudah mulai berbentuk tanah teman-teman. Air kita taruh di bawah pohon. Kita akan menambahkan dulu ini karena ini kita cari daun-daunnya dapat seperti ini. Kita masukkan, terus ini sebenarnya masih banyak masuk karena kita praktekkan saja. Jadi tinggal kita ini saja teman-teman. Untuk ukurannya sebenarnya ini kita bisa tambahkan air lagi teman-teman supaya tidak terlalu kental seperti ini, biar lebih merata. Tapi ini praktek ya, bagusnya disiram cara merata teman-teman, gini aja. Oke. Nah, nanti setiap kita memasukkan bahan-bahan organik yang kita akan proses menjadi kompos, kita siram seperti itu secara merata. Susut. Ini lagi, nah, terus kita tinggal tutup lagi teman-teman, seperti ini prosesnya. Oke teman-teman, ini adalah bahan-bahan organik, sampah-sampah organik kita yang sementara kita proses dan kita mengaplikasikan aktivator yang kita buat itu mol sendiri. Kita lihat ya teman-teman, kita coba buka hasilnya seperti ini. Belum sampai seminggu teman-teman, itu jamur-jamurnya, itu pertanda aktivatornya bekerja dengan baik. Itu ada jamur-jamur seperti ini yang berfungsi untuk merombak daripada bahan-bahan organik ini untuk mempercepat menjadi kompos teman-teman. Seperti ini, lihat sangat panas sekali teman-teman, penggunaan dari mikroorganisme lokal yang kita buat. Oke, kita tutup kembali teman-teman supaya prosesnya tidak terganggu. Teman-teman, ini beberapa komposter kita yang kita sementara proses jadi mol yang kita sudah buat ini teman-teman. Terus ketika kita tambahkan sampah maka kita tambahkan sedikit supaya prosesnya lebih cepat terurai seperti itu dan menjadi kompos. Dan hasil dari ini, karena ini mol sama komposnya bagian dari sebuah siklus, maka ini kita bisa menjadikan sebagai pupuk organik cair seperti ini teman-teman. Kebetulan ada yang sudah siap dipanen, aktivator berproses, dan ini adalah air lindi. Aktivator juga sangat berperan untuk memprosesnya sehingga menghasilkan banyak air seperti ini. Padahal baru kemarin kami panen 1 botol, ini hari ini juga kami panen lagi karena hampir setiap 2 hari sekali kami isi komposter yang ini. Begitu juga ini kami panen, kita aplikasikan ke tanaman-tanaman kita. Adalah tanaman yang kami sudah aplikasikan dari pupuk organik cair yang dari komposter itu teman-teman. Ini sangat subur sekali keadaannya setelah kami aplikasikan 2 minggu berproses sudah seperti ini teman-teman cabenya. Kalau medianya itu tanah biasa, waktu itu kami tambahkan sedikit kompos ya sekitar 15 cm. Daunnya sudah cukup subur, batangnya juga sangat normal. Padahal sebelum diaplikasikan itu pertumbuhannya sekitar ini teman-teman. Setelah menggunakan pupuk organik cair yang kita sudah proses, seperti ini hasilnya teman-teman, cukup subur alhamdulillah. Kita aplikasikan setiap hari, kita melakukan penyiraman baik biasanya sore atau di pagi hari, tergantung kondisi dan cuaca. Seperti ini ya. Ini adalah contoh tanaman kita.